Halo, kerjaan. Hari ini kita ketemu sama temen lama ya. Selama apa ya? Kita nggak ketemu selama berapa tahun? Masih Jawa ya kamu? 6 tahun ya. 2011. Hah? 10 tahun. 2009 sih. Lulus SMA. Padahal sama nih nang sekolah di Jombang, nang Stiki ya kan? Oh iya, Stiki pernah ketemu pisan. Pas waktu sampean latihan karawitan. Betul. Kamu ngapain? Wah, lihat sini dong. Lihat saya kalau lihat sini, jangan lihat bawah. Gak ada apa-apa di bawah. Lihat atas saya, lihat atas. Jangan lihat saya atau lihat sini. Kamu ngapain waktu itu nyamperin cewek? Iya, tapi Arestikip itu standarnya Itu capek. Oh, bener. Aku nggak sanggup itu. Oh ya. Aku arek-arek. Kamu sih keduduran. Hah? Standar terlalu. Enggak sih. Gimana aku mungkin cara bicara aku. Keduduran. Enggak, sing gak iso semua orang mengerti karena aku punya kelemahan bicara. Wis saiki gak bahas aku iki bahas sampean. Itu cocoknya. Aku aja sih dari MC nih. Gimana? Iya, jadi Oke. Mbak Leli. Nama lengkapnya siapa dulu? Leli Rizky. Mbak Leli ini senior saya. Oh, teman-teman Mbak. Kenapa Mbak Leli? Karena Mbak Leli ini adalah salah satu penari. Bukan penari apa ya? Pengajar. Kenal Den. Nah, masih langsung. Enggak, sekarang masih langsung. Enggak langsung. Iya, jadi ini mau apa ya? Mengetahui dunia seluk-beluk tari seperti apa dan bagaimana tari bisa menghidupi loh. Sama seperti itu. Bisa. Iya, itu banget. Menghidupi banget. Punya sanggar tari, membina di berbagai lembaga ya yang monggo ceritakan profilnya. Awalnya kuliah tertarik sama karawitan. Jadi ada namanya tuh UKM Karawitan. Nah, di masa tari itu belum ada. Ya itu pertama kali kakak senior itu menawarkan gimana kalau ada tarinya. Nah jadi istilahnya angkatanku itu yang di karawitannya itu baru benar ada. UKM Karawitan STKIP bikin coba. Itu UKM Karawitan. Monggo yang mau. Terus aku Monggo yang mau. sanggar zaman. Oh iya, nanti dulu. Monggo yang membutuhkan jasa gamelan. Nonton, boy. Aku nonton deh. Bayaran lah. Ya, itu Terus. Nah itu memang jadi awalnya golongan angkatanku itu yang ada penarinya, yang berjasa penari itu juga ada Mas Liu. Tahu mantan guru dulu masih pokoknya Liu Vision, tahu nggak? Mas Liu. Angkatan sama nih Bang. Betul. Sama dia bukan. Itu nggak kepinah nggak aku nih gini. Pokoknya Mas Leo. Nah itu yang pertama kali ngajarin kita semua kan kakak senior temennya beliau. Jadi beliau kayak setengah. Ya emang terus. Enggak cek muda kok. Mas Leo. Lah itu yang ngajarin, yang berjasa banget termasuk. Yang ngajarin pertama kali kita remo di UKM Karawitan. Terus kemudian karena kita minat semuanya ke tari ke online, kita mulai mencari guru seni kayak mungkin bapaknya Adi. Soalnya saya Adi Kunyu. Adi Remo. Adi Kunyu. kayaknya
Sing gendut banget itu. Bukan. Kelasnya sama kan? Adi Remo yang Gria Indah bawa kita. Kelasnya Ya, sama. kamu nggak tahu. Aku nggak ngerti. Iya kan? Aku kan Pokoknya bawah kita. Aku kan DO. Pokoknya bawahnya Ya, kita terus, itu terus. Pak Hartono itu salah satunya itu kita berguru di mana-mana, kemudian akhirnya tarinya itu berkembang dari situ. Terus kita semua per satu-satunya dari kita itu ada yang nyemplung, kayak aku langsung tari, terus teman-temanku ada yang benar-benar masuk ke karawitannya. Akhirnya dari situ karena banyak ilmu yang keluar, kita dapat satu-satu. Nah, termasuk akunya itu karena udah seneng dan merasa rugi kalau nggak dilanjutin, jadi ikut sanggar. Sanggar yang aku ikuti pertama itu ya punyanya Pak Hartono dulu. Yang di Gria. Iya, Mbak Bima itu. Bu Endang. Oh, Bu Endang. Bu Endang. Ya, itu. Nah, terus udah karena sesuatu hal nggak bisa nerusin, kerepotan sesuatu hal, terus kita ke pindah. Aku sama teman-teman, aku sama satu temanku sih bertahan pindah ke Lomayu. Yang pindah sih yang berguru ke tempat lain. Ya kalau bisa kan belajar itu nggak cuma satu orang, terus Long Ayu itu punya yang Pak Dian Soekarno. Soekarno sama Bu. Iya, pokoknya Bu Yati. Nah, dari situ, nah beliau itu yang benar-benar kayak rawat kita. Memang semua anak didiknya itu kalau bisa kalau bisa lanjut itu kalau Pak Sabar. Dari situ Itu berapa tahun? Ikut sekarang kalau sama beliau sudah ikut 5 tahunan. Tapi waktu buka sanggar itu udah ikut 2 tahun. Langsung saya buka sanggar 2 tahun. Apa yang membuat Saman yakin bahwa kayaknya ini hidupku dari kesenian, maksudnya tari, dan akhirnya membuka saya kan akhirnya yakin bahwa profesi seniman itu bisa dibuat penghidupan. Apa yang membuat Saman yakin? Sebenarnya sebelum waktu itu sih lulus masih kuliah itu kan memang aku suka cari uang. Iya, iya. Kerjanya nggak cuma nari. Terus waktu itu ngeles kan namanya juga STKS kan pasti otomatis ngeles itu biasa. Jadi tentor. Dulu juga pernah jadi babysitter. Ya, jadi pernah melakukan 4 tugas bagus. Tentor, babysitter, pelatih pramuka masih lanjut. Luar biasa. Sama nari. Anda pas waktu SD Itu masih ya itu masih ikut pramuka? Iya. Jadi pelatih pramuka terpaksa. Paksa. Dengarkan itu. Terus. Terus. Tapi Demi perut. Ya nggak apa-apa. Harus semuanya itu dicoba semua. Betul. Terus ternyata menikah, mau nikah, terus skripsi nggak selesai gara-gara keenakan cari uang. Wow, Anda sama kayak saya. Akhirnya ngalah berhenti semuanya kecuali nari karena memang sudah suka. Saman pas waktu itu skripsi nyantol berapa tahun? 1 tahun. Anda masih beruntung. Jadi- Saya 3 tahun. Oke, Pak. Tapi Jadi 4 tahun. aku tak gawe tau. Ya, wes pokoknya itu gara-gara skripsi nggak selesai. Terus mau nikah, dan stop semuanya kecuali Terlalu rame ekstra loh. tari. Ya, bukan dari ekstra, lebih ke ekstra tari ya. Jadi memang kalau orang udah cocok sama kita, maksudnya udah harus percaya ini enak, wes berkembang. Terus waktu itu Pak Dian Soekarno juga ekstranya kan banyak. Nah, beliau itu sudah menjadi guru senam. Akhirnya ekstranya itu diwariskan ke saya. Saya waktu itu karena saya udah nikah, terus riwari ke Malang Jawa capek, terus sudah pergi sebagai guru ekstranya. Akhirnya udah fokus ke Mari. berapa tahun. Pokoknya nikah itu langsung buka sanggar. Berarti 2000 berapa itu? 2014 ikut beliau. 2 tahun nikah terus masuk buka sanggar. Iya, apa yang membuat Saman yakin?
pertanyaanku belum terjawab. Iya betul. Lah kayak cerita enak ceritanya. Makanya kan enak cerita. Gak apa-apa juga. Ya mungkin inspirasi dari gitu ya. Kan awal ikut itu langsung diajak job. Mungkin karena beliaunya juga udah percaya dan di Karawitan juga sudah ada pengalaman kan. Dia melihat saya itu sudah bisa berias kan. Kalau ndek nari itu kan juga nggak cuma nari aja ya. Kita bisa dapat panennya dari make betul. up, Desain sewa baju. kostum. Oh iya. Waktu itu sebelum masuk Sanggar Lomang itu saya memang sudah kepingin buka sanggar dan sudah nyelengi kostum. Dan nyelengi setidaknya waktu itu apa yang bisa membuat UKM Karawitan, maksudnya bisa memfasilitasi UKM Karawitan, entah nyelengi udengnya. Itu duit sendiri. Ya. Tapi akhirnya buat samen sekarang. Pekerjaan itu. Enggak, maksudnya akhirnya sekarang dipakai samen sendiri. Iya, ya kan terus buka sanggar sekaligus. Buka sanggar sama yang berbeda. Ya nggak apa-apa. Terus. Ya itu dari situ karena beliaunya sudah percaya saya dan melihat ternyata nari itu nggak cuma buat asik-asikan aja. Bisa loh dipakai buat pekerjaan. Dan terus karena udah suka ya, kalau hobi dijadikan pekerjaan kan enak. Nah karena hobinya sudah jadi pekerjaan dan pekerjaan sudah menghasilkan uang, jadi hobi sama dengan uang. Akhirnya lanjut seperti itu. Passionnya akhirnya membuahkan hasil. Ya alhamdulillah. Ya karena ya kalau udah tadi kalau hobi udah menghasilkan uang wes nyemplung aja langsung lanjut. Dan alhamdulillah memang enggak, kalau dibilang saya sukses banget untuk orang yang otodidak ya, untuk orang yang belajarnya otodidak, bukan kan termasuk saya otodidak ya, bukan dari asli profesi seni, bukan dari jurusannya juga bukan seni, mungkin karena kita otodidak termasuk saya cukup berhasil menghasilkan uang di bidang itu. Bukan serta-merta untuk uang ya. Ya itu tadi loh, udah seneng terus dapat duit. Ya wes lanjut aja. Enak banget cuy. Pengen dong. Terus. Ya alhamdulillah lanjut. Kalau dibilang puas banget sih belum ya, karena pasti tipikal saya itu kalau sudah nyemplung di itu kepinginnya itu ya orang ya nggak saya tok ya, semuanya itu orang pasti kepinginnya berkembang ke atas. Nah saya itu di dasar ngajarinnya masih di TK, SD, terus masih tarian-tarian jadi belum bisa garap gitu. Nah pasti kepingin di proses itu. Nah untuk sekarang masih menjajaki proses itu, belum dikasih kesempatan banyak sih untuk yang garap, bener-bener garap itu belum. Garap tarian jadi sudah lumayan. Samen jadi menurut Samen ya, Mas Dian sebagai seorang guru tari di Jawa berhasil? Kalau Pak Diannya itu sebenarnya bukan Pak Diannya, istrinya. Sebagai guru tari yang menghasilkan anak-anak kayak Samen ini, ada berapa anak? Kalau anak Sanggarnya Longayu itu sekarang dulu sebelum saya itu sudah saya anak ke-6. Samen anak ke-6 dan mereka masih tetap eksis. Nah itu satunya almarhum. Pokoknya waktu itu tak hitung-hitung. Iya. Samen juga bener itu dulure Samen apa? Ono sing malu soalnya kan. Iya. Iya, terus. Yang pertama innalillahi. Ya, terus. Pertama Gudo, Sekarena. Terus anak kedua itu Kembang Jati, Mojowarno. Anak ketiga Ulu, Sri Kandi Budaya. Anak keempat Mayang Ayu. Anak kelima berarti anak kelima. Anak keempat Taras Ayu. Anak kelima Mayang Ayu. Bener saya anak keenam. Saya benar. Anak keenam saya. Anak keenam. Kalau dilanjutin ya, kalau masih aktif anak ketujuh itu sudah ada. Jadi tahun kemarin sudah ada anak ketujuh. Kok lari aku? Seneng. Mbak maaf ya, lupa. Wah, ini nggak tahu adiknya siapa ini. Adiknya sering disuruh main sama orang lain, nggak sama.
Nggak sama kayak kakaknya. Pokoknya ada Hayu. Oh, Margahayu. Oh, Ya Margahayu. Allah. Mbak Marta Markan. Iya, Anak iya, iya. ke-7 Margahayu, anak ke-8. Habis ini ada anak ke-8. Ya, terus tapi yang dua satunya beliau yang punya meninggal yang di dulu, yang satu sudah nggak aktif lagi karena memang ada urusan politik. Maksudnya beliaunya aktif di politik. Aktif di politik sama Wow, sampai bisa nyawa. Sampai bisa nyawa. anu sama pokoknya lebih di bidang lain. Oh, gitu. Jadi sampai sudah tidak masuk dalam jaringan Sang Tanjung. Kita punya jaringan namanya jaring Sang Tanjung. Sanggar. Jaring sama taris tapi itu rata-rata masih anak-anak gitu. Selain Longayu sebenarnya banyak Dan banyak boleh ya, sanggar-sanggar. boleh kan Sanggar. ikut jaringan itu. Tarjo. Karena yang bikin bukan saya cuma anaknya ya. Oh iya, ibu ini nggak berani ya? Iya, nggak berani jawab. Membanggakan sama orang tuanya. Saya patuh. Betul. Tapi kalau itu tadi, kalau beliau bukan tipikal orang yang harus kalau berguru di saya aja, Mbak, sama yang lain-lain. Ada yang Sindelaras, banyak Bu Nini, kayak Pak Hartono itu Sanggar Adi. Sebelum itu kan saya juga anaknya beliau, termasuk saya anaknya beliau. Terus yang baru ini Jawa Dwipa Community, enak-enak itu orangnya. Maksudnya enak itu gimana? Rasanya manis. Maksudnya itu ada karawitannya sama ada narinya. Dan yang punya itu S2 tari, just itu. Oh, Sekarang juga banyak yang baru, yang bukan yang baru sih, mungkin sudah kenal ya. Sanggar Seni Mailo sama CC Cumulin. Nah itu juga. Nah, mereka juga ngajarin tari. enggak sih, cuma sanggar. Ada kok ya, Sanggar Seni Mailo ada. Tari gitu. Nah, tapi bisa, pokoknya Sanggar Seni di Dia Jombang tanya ke sekarang penonton. Klik. Iya, penonton. Penonton. Penonton di Bandung. Monggo penontonnya masukin dong. Jangan. Itu bahaya itu. Bahaya apa? Iya. Terus. Ya itu. Pokoknya Sanggar Seni di Jombang sekarang. Memang seni di Jombang dari tahun kemarin 2019 itu sudah, menurut saya ya, perkembangannya sekarang pesat. Kenapa? Apa yang membuat samanya memaknai itu sebagai perkembangan Karena yang besar? dulu mungkin orang asli lulusan seni, lulusan tari, lulusan karawitan itu di Jombang cuma bisa dihitung jari, dan banyak pun itu tidak berkecimpung. Iya. Jadi PNS gitu. Jadi guru kayak Enak loh PNS dari kesenian itu. sama susahnya. Jangan sama sinawang. Enggak kan kan bisa izin gitu atas nama rapat kebudayaan padahal ngopi. Enggak boleh. Oh enggak boleh. Jangan memandang orang sebelah mata. Iya. Saya banyak belajar untuk berpikir positif. Betul. Harus. Terima Orang kasih, itu plus terima minus. Terus. Ya pokoknya seperti itu. Oh ya itu tadi ya. Kalau dulu mungkin karena seni tidak mungkin beliau-beliau itu menganggapnya sok boleh duit tempat seni. Jadi mungkin lebih ke situ. Kalau sekarang karena seni itu dipandang sekarang dibutuhkan. Terlihat dari permintaan. Kalau saya karena saya kan pegangnya ekstra SD sama TK. Sekarang semakin, pokoknya setiap tahun itu pasti ada TK sama SD yang minta jasa cari guru ekstra lagi. Pasti gitu. Dulunya nggak pernah ada ekstra tari terus ada. Dan itu nggak setiap tahunnya nggak cuma 1 tambah 1 tambah 2, nggak langsung 5 sekolah. Apakah sampean sebagai guru seni budaya ekstra seni Bukan. budaya? Nah, ekstra tari ya, mohon maaf ya. Ya kan siapa tahu diangkat jadi guru seni budaya. Nggak mau. Saya siap freelance. Oh iya. Enak ya, enggak ke sistem. Jualan. Betul. Ya gimana. Apa yang sampai lakukan sebagai seniman tari lah di Kabupaten Surabaya? Pegiat seni gitu aja. Betul ya, wes oke. Pegiat seni. Untuk mengkampanyekan seni-seni asli dari Jombang.
Apa yang salah? Nah itu, ini saya belum di ranah itu ya, karena tadi saya bukan dan belum ada kesempatan untuk bersama. Mungkin saya yang belum membuat kesempatan itu. Cuma saya masuk ke misalkan gini, masuk ke keluar Jombang, misalkan garap, terus sampai masuk keluar kecamatan, keluar kabupaten lah minimal itu belum ada kesempatan. Cuma aku ya mungkin karena saya bukan dari tadi bukan dari Enggak, bisa aja di Jombang nih bisa aja kalau kena orang dalam. Oh iya betul. Nggak boleh kayak gitu. Nah, karena itu tadi, terus saya berpikirnya gini, ya udahlah, emang saya bukan dari orang asli pendidikan seni kan ya, otodidak aja. Udah saya yang di dasar aja, saya mendasari yang dari TK, dari SD. Otomatis nanti kalau mereka dari dasar saya pegang dan mereka berhasil dan mereka benar-benar suka, siapa tahu sampai nanti ke SMA, SMP. Tapi kan saya bisa minimal saya mempunyai bibit-bibit anak ke sana. ada nggak yang sekarang udah ke SMP SMA-nya Masih SMP. masih SMP? Di SMP itu diterusin. Cuma ya anaknya membutuhkan masih seperti itu. Saya memang baru sanggarnya baru dari 3 tahun, mau 4 tahun, jalan 4 tahun. Jadi ya sampai di SMP SMA belum seperti itu. Tapi baru mulai ya itu ya perjalanan. Sanggar itu sanggar saya nggak langsung besar. Sama sekarang juga masih baru berkembang. Cuma kalau dulu peminatnya itu paling syukur pokoknya nari. Nah, kalau sekarang alhamdulillah saya punya anak-anak yang suka kompetisi. Ini seperti ini. Jadi dulu itu cuma nari udah nari aja, mau ada pentas baru ikut. Sekarang enggak, sekarang mereka berani ini ikut mulai ikut. Ya itu baru ini saya mulai. Mantap. Menurut Samen ya, ketika di SD, di TK mereka pendidikan tari di sanggar kan, atau mungkin di sekolah aja ekstra. Terus habis itu ketika masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, Dalam arti nggak mana putus. fokus keluarga, fokus liare. Apa yang Samen menurut Samen Aneh, kayak gitu? aku pilih itu aja. Ya, ini ya kalau menurut aku kayak nari itu kan bidang bakat sama minat. Mungkin mereka minat tapi tidak berbakat. Mungkin mereka Maju berangkat itu nggak tapi enak. tidak berminat. Gambar waktu itu mesti. Samen percaya banget. Kabeh. Tahu proses aku itu diarahkan. Makanya bisa diasah. Tapi terkadang itu seperti ini. Anak udah bakat dari kecil udah bakat. Tapi karena dia yang masih bakat, tapi kan kita pasti ada. Saya percaya bakat anak juga. Ya. Kalau bakat yang diasah beda lagi. Itu kan bakat yang diasah itu kan dari minat. Tapi bakat lain karena dari TK ya, kita ngomongkan TK yang dilihat bakat lain. Kalau dewasa mungkin nggak tahu juga. Dewasa bakat bisa diasah. Tapi kalau dari kecil bakat lain, guys. Mungkin ada anak-anak yang dari lahir itu memang bakat yang lain dari TK udah kelihatan bakat banget. Udah dari nemponya dapet, ekspresinya oke. Tapi terkadang anak sudah masuk ke SD masih suka, pertengahan SD bosan. Nah pasti ya anak itu labil. Nah dia seperti itu yang akhirnya berhenti. Itu yang tak sayangkan. Bisanya ya cuma kalau dia masih nyambung sama saya ya Support terus bisa ya. support sampai ayo emas kamu lo pintar kamu bakat. Tapi kalau sudah tidak kontak kan ya paling ya menyayangkan ya Allah padahal hari itu pinter. Cuma itu tadi nggak semua Support orang tua. nggak semua itu juga tergantung dari orang tua juga. Oke anaknya mumpuni tapi kalau orang tuanya mandungnya emang itu bisa kayak boleh duit. Ya udah ya memang Anjir wong tua saiki kemauan duit kabeh. soalnya memang Kayak emang kita ngomong yang penting bertahan hidup. Kita ngomongkan kenyataan ke depan nggak semuanya bidang itu bisa bertahan di sini.
yang diharapkan, misalkan kayak aku ya pinginnya matematika guru, tapi ternyata saya lebih suka, kita bisa berubah arah dari suka, bisa dari suka sama lingkungan ya, teman. lingkungan betul. Karena saya sudah ganti kesukaan, terus ternyata kesukaan itu kok menghasilkan ya sudah saya lanjut. Padahal mau pekerjaan ya bukan iya pekerjaan bisa dari mana saja. Kenapa saya ngomong seperti itu, karena dari waktu kuliah aja udah 4 pekerjaan yang saya lakukan. Berarti kan harusnya saya bisa milih salah satu dari itu. Bisa terusin bimbel, bisa buka sendiri juga bisa. Oh, pas waktu itu juga bimbel Ya enggak sih, nggak pengen. Ya karena itu tadi, karena menurut saya pekerjaan, karena saya bisa melakukan 4-4-nya. Seandainya saya memilih kan, berarti misalkan bimbel ya kan saya udah ngajar bimbel, udah ya ngajar bimbel aja. Tapi karena saya kurang minat dan saya juga belajarnya di bidang itu kan matematika ya. Harusnya kan itu wes jurusan nih, gitu loh. Harusnya tinggal nerusin. Tapi karena saya kurang tertarik, ya sudah. Ya itu bisa tereliminasi dari dunia saya. Ibu ini cerdas sekali. Kayak babysitter juga. Ngomong anak sih enak banget. Udah anak tinggal di gini-giniin. Buka baby class juga bisa. Saya tidak tertarik ya udah. Nggak bisa. Ngajar pramuka juga bisa kok. Ngajar pramuka di mana aja. Sekarang SMP, SMA juga butuh guru pramuka. Tapi saya tadi karena tidak tertarik ya. Alhamdulillah saya tertariknya di dunia. Dan ya sudah. Ya sudah sukanya di situ. Cuma ya tadi saya masih belajar. Nah itu maksudku gini, sama sebagai yang melihat fenomena orang tua yang tadi, apa yang sama katakan ketika ya itu kan pasti namanya kan di situ. Bapak Ibu, oh enggak, oh udah, sorry. Iya, gak usah tripod guys, tripodnya tangan. Terus Apa yang sampaikan pada mereka? Masku sing ketimbang malah Ya kan, mereka realistis. ya realistis. Ya kadang orang tua ragu. Ini bisa nggak dibuat dipakai untuk bacaan yang bisa mendidik kamu? Kalau saya sih gini mikirnya, Bapak Ibu. Kalau saya gini ya, orang tua itu mungkin ada 2 tipe. Ada yang membebaskan anaknya terus nakal. Itu juga ada resiko tersebut. Ada yang enaknya gini itu juga ada resiko. Sebenarnya bagaimanapun sifat orang tua itu tergantung anaknya juga. Gini, kalau yang orang tua yang resikonya orang tua yang membebaskan ya, mungkin anaknya, kalau yang anaknya bisa menguasai Dirinya, menguasai emosinya. ya, itu bisa mengarahkan diri sendiri. Kayak saya, bukan kayak saya. Maksudnya kayak saya kan orang tua saya membebaskan, meskipun orang tua saya pedagang, tapi apa yang disukai anak ya udah dibebaskan. Nah kalau kita bisa anak itu bisa memilih jalan, kan saya kan banyak jalan, jadi saya bisa memilih salah satu jalan kan berarti termasuk saya bisa mengarah ke situ. Kalau dapat anak yang seperti itu sih, maksudnya oh ya, tapi ada juga yang anaknya nggak bisa terarah. Nah itu kasihan anaknya, orang tuanya juga kasihan. Ya tergantung anaknya. Tapi enaknya anaknya bisa fleksibel, maksudnya bebas memilih arah. Jadi penting untuk mendengarkan si anak kemauannya atau Semuanya gimana? tergantung situasi. Iya, itu repot. Terus enak kalau orang tua yang satunya, misalkan orang tua yang mengarahkan ya, kalau si anak enjoy dengan arahannya, insya Allah sih jalannya sesuai dengan orang tuanya, karena nggak bisa juga kita menentang orang tua. Betul. tipe bener, tipe Tapi kalau ternyata anak dan orang tua tidak sejalan, nah itu juga nggak baik, ya nggak baik juga. Jadi yang penting entah orang tuanya mengarahkan atau tidak mengarahkan, harus ada dari dua anak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau orang tua yang mengarahkan, anaknya oke. Tapi kalau orang tuanya tidak mengarahkan, tapi anaknya konsultasi, itu juga bagus. Jadi
Jadi kalau bagi orang tua yang tidak mengarahkan mohon anaknya yang konsultasi. Bagi orang tua yang mengarahkan ya anaknya ikut ridho orang tua aja. Bagus juga. Nggak ada. Pasti orang tua kita itu Pengen yang terbaik. Nah, pengen yang terbaik. Kalau aku sih jadi nggak ada yang salah. Cuma kalau bisa jadi orang tua jangan terlalu mengekang. Tarik ulur lah, tarik ulur keinginan anaknya. Kalau bisa sekarang ya tidak menutup kemungkinan dapat uang itu cuma jadi dari satu jalan. Nah, jadi kalau memang kepinginnya bapak ibu mungkin lebih suka yang dulu ya, kalau orang tua yang dulu pasti mikirnya ke pegawai. Kalau orang tua yang sekarang menurut saya ya itu fleksibel karena semua pekerjaan bisa menghasilkan uang. Sekarang ngomongin apa namanya tukang ojek juga bisa, tukang laundry juga bisa. Menurut aku sih semua pekerjaan bisa. Sekarang tukang mungkin dulu mikirnya tukang gombal, sekarang laundry itu juga pekerjaan yang menurut saya juga bisa yang bagus kan. Jadi apapun gimana, apapun orang tipikal orang tua kalau ada kerjasama sama anaknya. Oke. Seperti itu. Tuh ya. Kita akhiri ya. Panjangnya. Kita ganti segmen, tapi untuk saat ini kita akhiri, nanti kita lanjut lagi. Dadah. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Iya.